Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Sparta selaku pembimbing, kemudian nanti Pak Bambang Budiana sebagai reviewer proposal ini ya Pak ya. Insya Allah. Dan juga nanti waktu kalau sudah selesai nanti ujian juga dengan kami lagi Pak. Bambang Budiana dengan saya dengan Pak Sparta. Baik. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Nah, jadi untuk proposal ini Pak, fokusnya kita memberikan masukan Pak supaya Bapak lebih terarah lagi dalam melanjutkan penulisannya dan dengan demikian bisa cepat lagi selesainya Pak, gitu ya. Iya, makasih, ya Pak, kita akan Pak. memberikan masukan-masukan. Ini bukan ujian Pak, memberikan masukan-masukan supaya lebih bagus. Bapak dalam menulisnya lebih terarah sehingga bisa lebih cepat, gitu Pak. Iya Pak. Ya, kami persilahkan ya Pak Setia Jaya Manurung untuk memaparkan proposalnya. Kelihatan Pak? Ya. Baik Pak, bisa dimulai. Ya, terima kasih Pak Muklis, Pak Bambang, Pak Sparta atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan seminar proposal saya yang telah dibimbing sama Pak Sparta. Pada kesempatan ini Pak, saya mohon arahan dan dukungan juga untuk masukan dari Pak Sparta, Pak Bambang, Pak Muklis. Mudah-mudahan harapan saya juga tesis saya ini cepat selesai ya Pak ya, karena memang kesibukan waktu Pak, memang sambilan Pak kami buat ini Pak. Kalau ngikutin pekerjaan memang nggak ada bisa-bisnya Pak ya. Ya selesai. Tapi memang saya juga berterima kasih nih kepada Pak Sparta mendorong kami sebagai penulis untuk dibimbing supaya dicicil gitu Pak ya, sehingga ya akhirnya sudah masuklah kepada proposal ini Pak. Jadi pertama Pak, saya mengambil judul pengaruh perang Rusia dengan Ukraina Pak terhadap pasar modal Indonesia. Studi kasusnya ini Pak di Bursa Efek Indonesia untuk saham-saham LQ45. Nah, seperti yang saya sampaikan Pak tadi Pak, bahwa memang kenapa saya mengambil judul ini, ya sebenarnya karena saya pengawas di bidang pasar modal ya Pak ya, sehingga saya ada terkerikatan lah sedikit, mengetahuilah sedikit mengenai trading saham yang ada di bursa ya. Sehari-hari mungkin bisa saya pantau mengenai kenaikan harga saham, penurunan seperti apa, indeks. Nah, terus kemudian kenapa saya juga kemarin mengambil judul ini Pak, saya lihat gitu, pada saat perang Rusia itu kok turun ya gitu ya. Terus saya bilang pada saat metode penelitian juga itu kan kemarin ada Pak Erik sama Bu apa itu ya, kita diminta itu supaya buat proposal. Jadi saya terpikir aja nih Pak, Bu Etika ya, terpikir untuk buat udahlah judulnya ini ada aja, karena ternyata dari pengajuan proposal ini hanya saya yang melakukan event study Pak, katanya Pak, yang dari antara teman-teman mahasiswa yang ada di IBS ini Pak. Jadi ya mudah-mudahan Pak ya bisa saya selesaikan ini Pak. Jadi pertama Pak, saya mungkin latar belakangnya sudah tadi saya singgung sedikit, mungkin akan saya jelaskan lebih detail lagi, bahwa latar belakangnya perkembangan pasar modal dapat dijadikan salah satu tolak ukur bagi perkembangan dan kondisi ekonomi suatu negara. Nah, berbagai peristiwa, event dapat mempengaruhi pasar modal. Peristiwa dimaksud adalah diantaranya peristiwa politik, sosial, dan bom dan perang. Nah, salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pasar modal Indonesia adalah indeks harga saham baik secara individu maupun gabungan. Nah, indeks harga saham ini kan tiap hari ini nih Pak naik turun ya. Kadang-kadang kalau kondisinya baik bisa indeks kita menurun.
kalau industrinya buruk, desain kondisi akan menurun indeks kita dan mempengaruhi terhadap pergerakan harga-harga saham yang ada di bursa. Dan ada juga sentimen-sentimen politik, ya seperti tadi bisa mempengaruhi indeks harga saham. Nah, kemudian serangan Rusia terhadap Ukraina itu tanggal 24 Februari 2002, Pak. Jadi indeks harga saham gabungan itu merosot 1,63% atau 112 poin ke level 6.807 pada penutupan sesi perdagangan saham. Nah, di peristiwanya itu Pak, di tanggal 24 itu terjadi penurunan. Nah, atas dasar itulah saya melihat bahwa apakah ada pengaruhnya nih dengan adanya perang Rusia ini dengan penurunan harga indeks itu. Nah, itulah Pak yang menjadi saya membuat meneliti pengaruh perang Rusia terhadap pasar modal Indonesia ini dengan studi kasus saham yang ada LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian alasan digunakan perusahaan yang tercatat di LQ45 ini Pak sebagai sampel adalah bahwa saham LQ45 ini kan ada 45 emiten ya Pak ya, yang liquid ya, yang likuidasinya tinggi, sehingga reaksi pasar yang terjadi akibat perang Rusia dapat terlihat lebih jelas nih. Kalau lihat saham-saham di bawah LQ45 ini kan kurang bisa kita teliti nanti Pak. Jadi acuan kita adalah LQ45 yang likuiditasnya tinggi ya. Nah, peristiwa eksternal umumnya bersifat ekonomi maupun non ekonomi, seperti halnya informasi yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Informasi mengandung muatan kebijakan politik, pemerintah, kondisi ekonomi, bencana alam, pergerakan harga komoditas, wabah penyakit, terorisme, bom, dan perang. Perang Rusia dan Ukraina merupakan peristiwa eksternal, Pak, yang diduga dapat juga mempengaruhi pergerakan harga saham. Fenomena ini terlihat secara kasat mata pada perubahan indeks harga saham yang terjadi saham-saham tercatat di Bursa Efek. Nah, ini saya ambil dari situsnya bursa Pak, bahwa di bursa itu ada namanya kode indeks Pak, indeks acuan kita, bahwa ada 6 yang dilihat terkait perubahan indeks harga saham. Nah, salah satunya Pak ada namanya kompos ya. Ini harga penutupan itu di tanggal 23 Februari itu indeks kita itu 6.920, 0,56. Kemudian pada saat perang Rusia itu Pak, itu ada penurunan 6861, 994 atau selisih 102 poin. Nah di LQ45 juga di harga penutupan di tanggal 23 itu masih 983,0484 indeksnya. Kemudian harga penutupan di tanggal 24 setelah terjadinya perang Rusia itu ada penurunan ya sekitar selisih 11% lah. Nah, kemudian juga ada Jakarta Islamic Index, JII ini Pak, JII juga mengalami penurunan ya, selisihnya 6,7. Kemudian ada Kompas ya, ini juga mengalami penurunan. Ada juga Bisnis 27 dan Pevindo. Ini rata-rata penurunan indeks Pak pada saat itu Pak. Nah, itu mengenai penurunan indeks. Kemudian berdasarkan fenomena itulah awal pada harga-harga saham terjadi di Bursa Efek Indonesia, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang perlu dikembangkan, timbullah pemikiran untuk membuat judul penelitian ini mengenai pengaruh perang Rusia dengan Ukraina terhadap pasar modal, studi kasus emiten LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Perumusan masalah. Saya mengambil perumusan masalah itu ada 3 Pak. Ya, ada 3 perumusan masalah. Yang pertama itu, apakah reaksi harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia 5 hari sebelum dan 5 hari setelah serangan Rusia kepada Ukraina tercermin dalam perbedaan average abnormal return. Nah, kemudian juga
apakah terdapat perbedaan yang signifikan nih dari abnormal return saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah serangan Rusia kepada Ukraina. Kemudian, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari trading volume activity-nya saham LQ45 5 hari sebelum dan 5 hari setelah serang Rusia kepada Ukraina. Nah, tujuan penelitian, Pak, menganalisa harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia atas peristiwa 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah serangan Rusia Ukraina kepada Ukraina. Untuk mengetahui perbedaan abnormal return LQ45 di Bursa Efek Indonesia 5 hari sebelum dan 5 hari setelah serangan Rusia kepada Ukraina. Nah, tujuan penelitian yang berikutnya adalah untuk mengetahui perbedaan volume transaksi LQ45 di Bursa Efek Indonesia 5 hari sebelum dan 5 hari setelah terjadi serangan Rusia kepada Ukraina. Kemudian kegunaan penelitian ini adalah bagi calon investor dan analis keuangan dapat berguna sebagai bahan dalam mempertimbangkan strategi investasi yang efektif untuk memprediksi harga saham di masa yang akan datang dan menetapkan keputusan investasi pada sekuritas saham. Nah, bagi emiten sendiri, penelitian ini diharapkan ya dapat berguna untuk mempertimbangkan penetapan keputusan yang berkaitan dengan harga saham di pasar modal Indonesia. Nah, bagi pihak lain dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pasar modal Indonesia. Nah, dari telahan pustaka, Pak, yang ada dari buku-buku bahwa menurut Kristiana dan Suratna tahun 2005, pasar modal itu dapat dipengaruhi dua lingkungan, yaitu lingkungan ekonomi dan lingkungan non-ekonomi. Menurut Hasna tahun 2005 ada kondisi lain selain kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan pasar modal, di antaranya itu adanya supply dan demand sekuritas, kondisi politik, instrumen hukum, bencana alam, dan keadaan sosial. Menurut Martalena dan Malinda tahun 2011, kecepatan reaksi harga saham terhadap suatu kejadian menggambarkan tingkat efisiensi suatu pasar. Menurut Jogianto tahun 2015, dalam pasar yang efisien, pasar akan bereaksi secara cepat terhadap semua informasi yang relevan. Nah, kemudian ada telahan pustaka lain juga, Pak. Di antaranya itu ada dari penelitian Wibowo, ya, mengatakan bahwa informasi mempengaruhi harga saham. Nah, kemudian juga ada event study, Pak, dapat digunakan untuk mengukur kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji pasar dan berbagai bentuk. Dari Matt Kidley dalam Hasanuddin dan Sutafa tahun 2004 mengatakan kegunaan event study adalah memberikan rasionalitas di dalam pasar, bahwa efek suatu peristiwa akan segera dengan cepat terrefleksi pada harga suatu surat berharga di pasar modal. Menurut Pak Ma dan Suryawijaya dan Setiawan tahun 1995, kecepatan reaksi harga saham terhadap suatu kejadian menggambarkan tingkat efisiensi pasar. Menurut Pak Afandi, masalah pasar modal yang efisien adalah salah satu tema terpenting dalam bidang keuangan. Peristiwa event dapat dijadikan informasi bagi investor, dapat berasal dari kondisi internal maupun eksternal. Emiten dapat berupa pengumuman pembagian dividen, penerbitan laporan keuangan, dan corporate action, dan sebagainya. Nah, jurnal acuan, Pak, yang saya buat, Pak, dari peneliti-peneliti terdahulu, Pak, terkait adanya event study yang ada di baik itu di luar maupun di Indonesia, bahwa ada nama penelitinya itu adalah Desi Lestari Kusnandar tahun 2002. Itu variabel independennya itu peristiwa COVID-19 yang kemarin, Pak. Variabel independennya itu abnormal return dan trading volume activity. Hasil dari penelitiannya adanya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman perubahan waktu
perdagangan di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. Nah, kesenjangan penelitiannya abnormal return dan trading volume activity. Ada juga dari nama peneliti Melutinda dan Riani Megi ini, peristiwa bom Kuningan, kalau nggak salah ini tahun 2011 ya Pak ya, atau 2012. Nah, abnormal return dan rata-rata abnormal return. Nah, perbedaan rata-rata hasil penelitiannya itu perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan setelah peristiwa bom tidak begitu signifikan. Abnormal return, kesenjangan penelitian abnormal return dan rata-rata abnormal return. Kemudian ada Pak, dari Krishna Cindy dan Nosley Suwarno tahun 2018, peristiwa teror bom di Indonesia. Nah, ini baik. Iya Pak, di Bali. Abnormal return, terjadi perbedaan abnormal return. Nah, ini hasil penelitiannya itu adanya terjadi perbedaan abnormal return, kemudian kesenjangan penelitian abnormal return. Nah, yang terakhir Pak, dari Pak Sparta ya, dan bersama Pak Erik Wijaya tahun 2012 juga meneliti Pak, bahwa peristiwa bom Bali, Jiwa Marriott dan Ritz-Carlton ya, ini juga ada abnormal return, reference abnormal return, dan aktivitas volume perdagangan. Nah, ini dari hasil penelitiannya tidak terjadi abnormal return dan perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan. Nah, kesenjangan penelitian abnormal return, average abnormal return, dan aktivitas volume perdagangan. Nah, itu Pak yang menjadi jurnal Pak. Kemudian lanjut Pak ya. Nah, variabel penelitian itu variabel penelitian pergerakan harga saham, kemudian ada abnormal return Y, kemudian variabel independennya ini peristiwa perang Rusia Ukraina, ini ada aktual returnnya itu adanya pendapatan terkini ya, aktual, kemudian expect return ya, kemudian juga. Nah, ini adalah kerangka penelitian Pak. Jadi kerangka penelitian ini seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa serangan Rusia kepada Ukraina itu 24 Februari 2022. Nah, jadi sebelum serangan Rusia kepada Ukraina di hari mundur ya Pak ya, hari kelima, kemudian juga abnormal return-nya, trading volume activity 5 hari sebelum perang, dan begitu juga 5 hari setelah kejadian serangan Rusia kepada Ukraina, atau abnormal return-nya trading volume activity. Nanti bisa kerangka penelitiannya seperti itu Pak. Jadi 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah perang Rusia. Perang Rusia. Nah, periode penelitiannya nih Pak. Jadi ada kalau tanggal 24 bulan 2 2002 adalah startnya itu T00, itu 5 hari bursa sebelum perang Rusia Ukraina. Itu dari T+5 itu adalah tanggal 25, kemudian T+4 01 bulan 3 2002, T+3 02 03 2002, dan T+2 04 bulan 3 tahun 2002, dan begitu juga dengan T01 yaitu tanggal 7 bulan 3. Begitu juga T+5 5 hari bursa sesudah perang Rusia Ukraina, itu T-5 itu tanggal 17 bulan 2 tahun 2002, T+-4 18.02, begitu sampai T01 tanggal 23.02 ya Pak ya. Nah, alasan pengambilan periode penelitian ini event periode T+5 dan T+5 hari bursa adalah untuk menghindari adanya confounding ya, efek akibat pengumuman stock split, merger, reissue, dan di luar peristiwa. Jadi kalau terlalu lama nanti Pak kita analisa ya, misalnya 10 hari atau 15 hari,
ada kekhawatiran Pak, ada namanya efek pengacau ya, compounding efek ini pengacau, dan adanya misalnya emiten itu melakukan stock split, jadi atau merger right issue untuk perusahaan-perusahaan LK45 yang akan kita teliti. Jadi sehingga kita batasin Pak 5 hari untuk penelitian daripada kejadian ini Pak. Nah, kemudian ada hipotesis penelitian. Nah, hari pertama terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return pada saham-saham LQ45 sebelum setelah serang Rusia Ukraina kepada Ukraina. Hipotesis kedua, terdapat perbedaan yang signifikan dari abnormal return saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah serang Rusia kepada Ukraina. Hipotesis ketiga, terdapat perbedaan yang signifikan antara average trading volume activity pada LQ45 sebelum dan setelah serangan Rusia kepada Ukraina. Hipotesis keempat, terdapat perbedaan yang signifikan dari trading volume activity saham LQ45 5 hari sebelum dan 5 hari setelah serang Rusia kepada Ukraina. Metode penelitian. Nah, desain penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Didesain seperti berikut. Pertama, data harga saham LQ45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia diambil pada saat harga penutupan setiap hari bursa dari tanggal 17 sampai dengan 7 Maret 2022 yang diperoleh dari situsnya IDX. Situs IDX, jadi saham-saham LQ45 itu kita peroleh dari situs yang ada di bursa. Yaitu nanti harga saham LQ45, kemudian aktivitas volume transaksi volume LQ45-nya, kemudian data diolah dengan menggunakan Excel, kemudian juga data diolah, diuji dan dites menggunakan aplikasi SPSS. Jadi kita nanti masukkan melalui sistem melihat daripada statistik daripada nanti saham-saham LQ45 ini melalui namanya aplikasi SPSS. Nah, kemudian Pak ada tabel operasional ya, variabel, kemudian ada variabel return-nya, return saham. Untuk return saham itu definisi operasional return saham individu 5 hari sebelum dan sesudah serangan Rusia ke Ukraina, yaitu REIT sama dengan PIT, rumusnya ya Pak ya, REIT sama dengan PIT dan dikurangi PIT 1 kemudian dibagi PIT min 1. Nah, untuk return pasar indeks LQ45 5 hari sebelum dan sesudah serangan Rusia Ukraina itu menggunakan rumus red market ya, RMT ya, LQ45 dikurang LQ45 min 1 dibagi LQ45 min 1. Nah, untuk abnormal return itu menggunakan rumus yaitu ARIT ya. ARIT sebagaimana yang sudah umum ya Pak ya, digunakan itu terkait ARIT dengan REIT dikurang RMT. Nah, untuk volume activity nanti itu menggunakan trading volume activity itu untuk individu waktu sama dengan saham perusahaan individu yang diperdagangkan pada waktu T, saham perusahaan I yang berada di waktu T. Kemudian cara pengambilan sampel, ya, data pasar saham LQ45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari sampai Juli 2022. Ini sumber dari IDX, sumbernya itu dari IDX. Kemudian data harga saham individu LQ45 dengan perdagangan di hari bursa dari tanggal 17 sampai tanggal 7 Maret
2022 dengan ditentukan pada saat penutupan closing price. Nah, reten saham individu lengkap 5 perdagang hari bursa dari tanggal 17 Februari 2022 sampai 7 Maret 2022, harga ditentukan dengan pada saat penutupan atau closing price. Aktiva volume perdagangan atau trading volume activity saham LQ45 sejak waktu perdagangan hari bursa dari tanggal 17 Februari 2002 sampai 7 Maret 2002. Nah, untuk reten indeks LK45 sejak waktu perdagangan hari bursa dari tanggal 17 Februari sampai dengan 7 Maret 2022. Nah, ini untuk referensinya, Pak. Referensi buku yang sudah saya masukkan, Pak. Di antaranya ini, Pak. Ada Brian L. Connelly, kemudian ada tahun 2011, ya. Kemudian ada Brigham, ya, Joel tahun 2014, terkait fundamental financial management. Kemudian Gojali tahun 2016, aplikasi analisis multifinance dengan program IBM EPSS. Kemudian ada dari Hana tahun 2020, itu tingkat status virus corona di level tertinggi. Ini juga ada dari Pak Jogianto tahun 2015, teori portofolio dan analisis investasi edisi 11 Yogyakarta. Nah, ini masih tahun tinggi, Pak. Paling rendah itu tahun 2011, Pak, untuk referensi yang saya muat, Pak. Mungkin demikian, Pak, Pak Muklis, presentasi terkait sempro saya ini. Mohon arahan, Pak, masukan untuk kesempurnaan penelitian saya ini, Pak. Terima kasih, Pak Muklis dan Pak Bambang, Pak Sparta. Belum di-mute, Pak. Setia, Ya, Pak. presentasinya. Saya tertarik ini dengan topiknya karena memang ini termasuk bidang saya juga ini. Aduh. Jadi saya welcome sekali nih kalau Bapak bisa menulis ini. Iya, Pak. Jadi saya ingin membantu, Pak, supaya Bapak jadi lebih terarah ya, Pak. Iya, Pak. Jadi ini nanti sampelnya 50 perusahaan ya, Pak. 50 saham ya, Pak. 45, Pak. 45 saham ya. 45 saham kan, Pak. 45 iya, Pak. saham. Nah, saya usulkan nanti, Pak, Bapak cermati dari kelompok industri mana gitu. Jadi misalnya LQ45 yang dari perbankan bagaimana. Kemudian yang dari otomotif bagaimana. Misalnya. Kan ada itu, Pak, ya. Iya, Pak. 45 itu kan dari berbagai sektor industri itu, Pak. Iya, Pak. Ya kan, Pak? Karena itu iya, patokannya Pak. Adalah liquidity. Iya. Kalau dia sering diperdagangkan dia masuk ke LQ45. Kalau enggak dikeluarin dia kan. Iya, Pak. 6 bulan, Pak. Udah harus dikeluarkan nanti, Pak. Ya, 6 bulan. Lagi. Jadi saya Bapak catat ya, Pak. Saya sarankan Bapak nanti mengamati juga per industri. Iya, Pak. Per industri. Dari yang 45 itu. Karena kemungkinan yang di industri tertentu itu dampaknya lebih besar daripada yang lain, Pak. Misalnya perbankan misalnya. Perbankan itu kemungkinan begitu ada perang Ukraina itu kemungkinan dia terdampaknya lebih besar daripada misalnya makanan misalnya gitu ya, Pak. Iya, Pak. Misalnya. Nah, itu tolong Bapak perhatikan per industrinya bagaimana gitu. Baik, Pak. Jadi nanti waktu deskriptif analisis itu, Pak. Iya, Pak. Deskriptif statistik Bapak cermati, oh ini dari industri ini industri ini gitu. Sehingga bisa lebih kita bisa dapat insight lah, Pak. Jadi misalnya oh yang bergoncang kalau ada perang itu saham-saham jenis ini. Kalau yang tidak terlalu bergoncang itu saham-saham jenis ini, gitu loh, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Mungkin Pak. Industrinya atau apanya ya? Mungkin industrinya mungkin saya rasa. Iya, nah, Pak. Coba Bapak amati nanti. Jadi jangan sampai Bapak melihat saham-saham itu pokoknya 50. Ya, nah, lalu Bapak tidak cermati 50 itu apa aja. Misalnya rokok misalnya. Iya. Nah, rokok kan ada tuh saya rasa rokok yang di LQ45 ya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu kalau gimana
terhadap rokok gimana, terhadap bank gimana gitu kan. Iya, Pak. Kadang-kadang ada juga Pak yang untung ya Pak ya, dalam arti misalnya ya dengan kejadian ini Pak, misalnya jadi malah naik dia gitu emas kan. gitu Pak kan, karena orang jadi ini gitu ya. Memang ya, perlu juga sih masukannya Pak. Nanti akan betul. tambahkan Pak. Ya. Tuh, kemudian tadi pengukuran variabelnya ini ya nanti pasti di bawah bimbingan Pak Sparta pasti nanti akan jelas ya Pak. Mungkin Bapak masih belum jelas tadi mengenai nanti Pak di RIT tadi Pak bacanya RIT itu return untuk saham I pada waktu T. Iya Pak. Ini harian ya Pak ya nanti ya datanya. Harian apa mingguan sih Pak? Harian lah Pak. Harian. Jadi hari H-1, H-2, H-3, H-4 gitu ya Pak? Iya Pak. 5 hari. Jadi 45 kali 5 berarti gitu. Iya Pak. 45 saham di 5 hari sebelum tanggal 24 itu. Dan 45 saham di 5 hari setelah kejadian Pak. Kejadian. Iya, Pak. Gitu ya. Ya, oke Pak. Jadi 24 kali 5 jadinya harian ya. Iya Pak. Lumayan Pak. Nanti menarik nih saya rasa. Iya Pak. Nah, jadi tadi ya Pak ya dicatat yang kedua itu operasionalisasi variabelnya supaya ya diperjelas lah Pak gitu. Siap Pak. Apa sih yang Bapak harus lakukan tadi kan? Harga saham hari ini dikurangi harga saham kemarin dibagi harga saham kemarin. Ya, itu Pak. Untuk saham nomor 1. Iya Pak. Kan ada 45 nih. Iya Pak. Lalu nanti harga saham hari ini kurangi harga saham kemarin bagi harga saham kemarin untuk saham nomor 2. Begitu ya, Pak terus lakukan sampai 45 kan Pak? Iya Pak, betul Pak. Kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya. Kemudian nanti dibandingkan dengan IHSG. Nah selisihnya itulah yang merupakan abnormal return kan Pak? Iya Pak, betul Pak. Nah, penting sekali nih Pak, nanti saham-saham jenis apa sih yang abnormal return-nya tinggi, saham-saham jenis apa yang abnormal return-nya rendah. Iya. Nah, nanti di statis deskriptifnya supaya diulas ya, Pak. Jadi jangan Bapak langsung main statistiknya aja gitu loh Pak. Iya Pak. Nanti saya catat Pak, akan saya ulas. Ya. Kemudian ini menarik juga mengenai trading volume ya Pak. Ya, trading volume. Nah ini nanti kalau saya dulu ya Pak, dulu kalau trading volume itu ada beberapa yang saya tahu nih Pak, karena bidang saya akuntansi, itu ada sekelompok peneliti yang dia khusus meneliti mengenai trading volume Pak. Nah trading volume itu kalau yang saya pelajari itu trading volume yang dipengaruhi oleh informasi dari laporan keuangan. Misalnya kalau ada laporan keuangan keluar, ya Pak. Nah perusahaan-perusahaan yang bagaimana yang trading volumenya itu melonjak pada saat pengumuman laporan keuangan Pak ya. Laporan keuangan itu gitu. Ya di bursa ya Pak ya. Itu karena saya bidang saya akuntansi. Itu tapi nanti Bapak Bapak ikuti metodologinya tapi Bapak terapkan di kejadian ini gitu loh. Iya Pak. Baik. Jadi misalnya nanti ini bagaimana nih trading volume 45 perusahaan dibanding dengan trading volume 1 perusahaan atau bagaimana ini Pak nanti? Untuk mencari kan ini abnormal tradingnya kan Pak? Iya Pak. Abnormal trading volume ya. Iya. Abnormal trading volume. Nah ini nanti bagaimana mengukurnya? Saya tadi belum lihat nih Bapak bagaimana mau mengukur yang namanya abnormal trading volume itu. Nah nanti tolong Bapak lihat nih kalau di bidang akuntansi ya Pak. Di bidang akuntansi itu ada penulis-penulis yang khusus mengenai trading volume itu. Baik Pak. Saya rasa Pak Sparta tahu tuh. Siapa Pak kalau di trading termasuk kalau yang Indonesia ya Pak itu ya Pak Tata ya, Sidarta Utama. Pak Tata ya. Nanti coba dibaca Pak Sidarta Utama itu Pak.
Siap Pak, saya catat. Sidarta Utama itu Profesor UI Pak. Itu dia itu dulu disertasinya tentang trading volume tuh Pak. Baik Pak. Nah, nanti coba Bapak cari tulisan-tulisan Pak Sidarta itu. Nah, nanti Bapak dari situ Bapak perhatikan, oh penelitian-penelitian trading volume itu caranya seperti ini gitu. Kalau yang dari luar negeri siapa Pak? Namanya Pak? Kalau yang dari yang apa namanya yang harga saham, pengaruh harga return saham ya. Kalau pengaruhnya ke return saham itu kan biasanya siapa Pak namanya Pak return saham itu? Ball and Brown ya kan? Ball and Brown itu kan pengaruh informasi terhadap return saham. Di buku itu ya ada kan? Di buku teori akuntansi itu Scott. Ya. Scott. Ya. Di pustaka WP sudah bukunya Pak. Kita beli itu. Ya Pak. Ya, itu kalau pengaruh suatu informasi terhadap return saham itu kan yang Bapak bahas tadi Pak. Iya Pak. Nah, return saham. Nah, itu kalau di ilmu akuntansi itu peneliti utamanya itu Ball and Brown. Ball and Brown. Nah, kalau yang trading volume itu namanya Sidarta Pak ya? Yang Indonesia Sidarta, yang di luar negeri siapa Pak? Weber, bukan Weber. Jadi ada nih Pak, pokoknya. Ya Pak, nanti saya cari Pak. Ya, Pak. Jadi Ball and Brown itu penelitian mengenai informasi akuntansi terhadap return saham. Bapak kan juga bahas return saham nih Pak. Iya Pak. Harga saham hari ini kurang harga saham kemarin dibagi harga saham kemarin itu kan return saham. Iya Pak. Nah kemudian ada lagi peneliti lagi yang membahas dampak dari informasi terhadap trading volume. Nah Bapak buka aja tulisannya Sidarta nanti di daftar pustakanya tuh keluar semua tuh. Baik Pak. Di daftar pustakanya Pak Sidarta ini pasti ada beberapa yang Bapak bisa baca bagaimana meneliti abnormal trading volume Pak. Jadi Bapak kayaknya belum mendefinisikan deh Bapak tuh bagaimana Bapak mengukur abnormal trading volume. Ya Pak? Iya Pak. Jadi untuk membuktikan bahwa ketika ada perang saham-saham ini loh yang trading volumenya melonjak. Nah, sedangkan saham-saham ini trading volumenya nggak melonjak gitu kan. Iya Pak. Nah nanti Bapak lihat tuh apakah trading volume itu dengan perubahan return itu searah nggak? Artinya kalau trading volumenya tinggi, return sahamnya juga tinggi misalnya gitu. Perubahan return sahamnya juga tinggi, trading volume juga tinggi atau bagaimana gitu. Nanti itu di statistik deskriptifnya sebaiknya teliti satu-satu tuh Pak dari 45 itu. Bapak kelompokkan saham ini gitu. Kalau bank-bank besar itu kan semua masuk LQ45 kan Pak ya? Iya Pak. Misalnya BCA, kemudian BRI, BNI itu kan semua pasti masuk LQ45. Nah itu kelompokkan sendiri. Ya kan? Terus kemudian apa lagi? Kalau nggak salah Astra itu masuk ya Pak? Masuk Pak, Astra masuk. Gudang Garam masuk ya Pak kalau nggak salah ya? Masuk Pak. Masuk. Kemudian Telkom masuk tuh Telkom. Ya, nah itu mungkin Bapak kelompokkan atau bagaimana nanti caranya sehingga Bapak bisa amati saham-saham jenis apa sih yang trading volumenya melonjak pada saat berita perang. Saham-saham apa yang tenang-tenang aja trading volume nggak melonjak gitu ya. Atau semua melonjak. Nah nanti Bapak ceritakan itu Pak. Baik Pak. Ceritakan sehingga nanti kita memperoleh gambaran. Oh seperti ini tuh pengaruhnya ke trading volume. Seperti ini tuh pengaruhnya terhadap return saham. Nah nanti Pak di kesimpulan dan sarannya nanti hendaknya ada saran atau terhadap para trader Pak. Gitu. Terhadap trader pada para investor harus ada tuh Pak sarannya ya Pak. Iya Pak. Jadi pokoknya kalau peneliti itu harus ada ininya Pak. Apa sih yang mau kita sumbangkan kepada para trader Pak ya? Para trader atau para investor gitu kan. Iya Pak. Trader itu kan jangka pendek spekulatif gitu kan. Tapi mungkin juga investor yang jangka panjang mungkin misalnya
kalau lagi misalnya untuk investor jangka panjang kalau ada perang ya bagaimana, apakah mau dijualin sahamnya gitu kan? Iya Pak. Saham apa kalau memang mau dijualin saham-saham jenis apa gitu kan? Saham-saham jenis apa yang tidak akan terlalu terpengaruh. Misalnya seperti itu Pak. Jadi ada rekomendasi-rekomendasi kepada para pelaku di pasar Pak. Iya baik Nanti Pak. di saran sebaiknya ada itu ya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Terhadap para trader atau investor Pak. Iya Pak. Nah, gitu. Nah, kemudian tadi yang mengenai trading volume tadi teorinya ya Pak. Teorinya juga dicari Pak. Teorinya. Kalau di yang saya ingat itu trading volume itu melonjak kalau para pelaku di pasarnya itu heterogen Pak. Heterogen. Jadi misalnya 50% mereka itu investornya canggih semua, sophisticated investor, 50% yang naif, gitu kan? Ya. Nah, itu trading volumenya tinggi tuh. Tapi kalau semuanya naif atau semuanya sophisticated, malah nggak banyak trading volumenya, gitu loh Pak. Jadi Bapak perlu uraikan di bab 2, di bab 2 ya Pak. Iya Pak. Jadi di bab 2 itu Bapak perlu uraikan teori mengenai trading volume. Iya Pak. Ya, teori tentang trading volume. Apa sih yang mengakibatkan trading volume itu naik? Apa sih yang mengakibatkan trading volume itu tidak terlalu tinggi? Gitu loh Pak. Iya Pak. Nah, itu antara lain yang masih saya ingat itu adalah heterogenitas atau homogenitas para investor Pak. Kalau para investornya homogen, lalu ada berita, itu trading volume melonjaknya nggak tinggi. Tapi kalau heterogen, nah itu tinggi gitu loh Pak. Nah nanti, karena sebelum Bapak masuk ke hipotesa itu teori harus ada Pak. Oh iya Pak. Di bab 2 itu harus ada. Nah siap, gitu Pak. Pak. Ya Pak, itu masukan-masukan ya Pak. Saya Iya, senang makasih. nih dengan tulisan Bapak, penelitian Bapak ini, karena memang ini area saya yang tertarik ini bidang ini. Aduh, makasih, itu Pak. masukan dari saya ya Pak ya. Kalau ada mau suatu saat nanti waktu nulis mau kontak-kontak saya boleh Pak. Iya, makasih sekali nih Pak Muklis atas masukannya Pak. Baik. Ya, kami persilakan Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Maaf, masih mute. Belum di unmute. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muklis. Di sini juga ada Bapak Dr. Sparta. Pak Setiajaya mungkin kalau pandangan saya ini topiknya bagus ya. Dari artinya dikarenakan apa? Dikarenakan kita melihat yang dinamis ya, itu terkait dengan biasanya investor reaction ya, begitu ya. Iya Pak. Nah, kalau kita melihat daripada tadi yang digambarkan oleh Pak Setia, bahasanya kita ingin mengukur bahwasanya terjadinya perang itu 5 hari sebelumnya dan 5 hari setelahnya, begitu ya. Iya Pak. Ini mungkin perlu di listing ya, di antaranya adalah Pak Setia ini mau melakukan penelitiannya pada grup yang mana gitu ya. Karena kan kalaupun dia LQ45 tapi grupnya kan beda-beda itu ya. Iya Pak, ada satu ya. Iya. Yang kedua adalah mungkin bisa dilihat juga tidak semua di dalam grup itu memenuhi syarat biasanya. Nah, kita harus pilah-pilah gitu kan. Kalau bisa yang sudah delisting itu dipilah begitu. Kemudian kita ambil yang
betul-betul memenuhi syarat. Kira-kira berapa industri yang nanti diharapkan bisa masuk di dalam sampel, Pak? Ya itu Pak, karena 45 LQ45 ya Pak ya. Jadi ada 45. Jadi semuanya itu Iya, Pak. 45. Iya Pak. Nah, ya tentu kita mesti melihat di dalam grup yang mana itu Iya ya. Pak. Itu Nanti kan nanti dipilah Pak, ada perbankan, ada infrastruktur atau apa seperti Wijaya Karya, Wika, ya kan itu kan LQ45 juga. Nah, nanti yang untuk konstruksi seperti apa, yang perbankan seperti apa. ya, yang manufacturing seperti apa kan Iya gitu. Pak. Nah, pertambangan juga. Iya. Nah, yang kedua adalah kita juga mesti menentukan variabel-variabel yang digunakan biasanya. Iya Pak. Variabelnya apakah Pak Pastia akan melihat kepada masalah dividen mungkin ya, ataukah dari lonjakan itu pengaruh terhadap financial performance-nya ya, dan sebagainya. Mungkin kita bisa melihat dari apa variabel yang akan digunakan di dalam penelitian ini ya. Tentu itu tadi harus dilengkapi dengan berbagai teori ya, teori-teori yang melatari. Tadi saya belum mendengar juga ada beberapa teori biasanya yang muncul di dalam apa namanya perhitungan-perhitungan seperti ini. Biasanya ada teori signal ya, kemudian stakeholder ya, kemudian ada mungkin teori-teori lainnya yang bisa melingkupi. Jadi kalau bisa dilengkapi, karena ini tentu ditunggu-tunggu juga. Pak Jokowi aja pada kesempatan pertama berusaha untuk menjelaskan apa perang Ukraina itu ya, dampaknya kepada ekonomi. Dan kalau kita bicara trading volume activity ini kan sebetulnya banyak ya studi. Kalau kita ke Trisakti ada Ibu Profesor Eti itu ya, sering juga melakukan penelitian ini dan bisa juga berkomunikasi dengan beliau itu. Intinya dengan trading volume activity ini kita bisa melihat seberapa sih besar resiko daripada suatu perusahaan bisa diantisipasi begitu ya. Karena dari perusahaan-perusahaan yang mengalami gejolak-gejolak itu kan tidak semuanya mengalami, ada kalanya perusahaan-perusahaan itu justru tenang dia ya. Ada perang justru dia tenang. Nah, mungkin ini yang menjadi suatu hal yang menjadi fenomena-fenomena yang nanti bisa digambarkan oleh Pak Setia ya. Pak Setia. Kemudian juga di dalam metode selain daripada apa tuh namanya variabel yang perlu juga digambarkan, nanti metodenya biasanya karena tadi disebutkan oleh Pak Setia ada unsur I sebagai saham, T sebagai waktu, maka nanti analisisnya biasanya mengarah kepada apa? Data panel ya. Jadi mungkin tadi digambarkan SPSS itu Pak, nanti arahnya ke data panel ya, seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak Mukhlis, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Bambang. Belum, masih di mute Pak. Masih mute Pak Mukhlis, mohon maaf.
Oh iya. Jadi ini saya kepikiran sedikit nih Pak Setia. Iya Pak. Jadi ini kan Bapak meneliti, nanti itu Bapak membandingkan misalnya perubahan harga saham salah satu anggota LQ45 dibandingkan dengan perubahan indeks LQ45 gitu kan. Jadi kan sebetulnya dia dibandingkan dia juga gitu kan. Iya Pak. Dia dibandingkan kelompoknya. Nah, mungkin nanti ini aja Pak, coba didiskusikan dengan Pak Sparta. Kalau misalnya dimasukkan juga beberapa kelompok saham yang bukan anggota LQ45 gitu loh Pak. Jadi oke, yang anggota LQ45 dibanding dengan LQ45. Lalu misalnya sekelompok saham yang bukan anggota LQ45 tapi pada industri tertentu Pak. Industri tertentu yang kira-kira sama dengan LQ45 ya Pak ya? Misalnya, bukan, industri tertentu yang kita duga akan terpengaruh oleh perang, misalnya perbankan, misalnya, oh iya Pak. Kan? Perbankan. Nah kira-kira, tapi yang di luar LQ45 gitu loh Pak. Kira-kira seperti apa sih dampaknya gitu? Tapi gitu loh, Pak. Nggak banyak ya Pak ya? Hanya berapa aja ya Pak? Beberapa aja supaya Oke, kita Pak. bisa membandingkan juga. Untuk kita menjawab pertanyaan industri apa sih yang terpengaruh, industri apa sih yang nggak terpengaruh gitu loh. Iya, Sedangkan LQ45-nya ini sebagai abnormal return-nya kan. Karena LQ45 itu kan mencerminkan semua saham bergerak segini gitu kan, atau volumenya segini. Nah, kalau saham ini volumenya berubah segini. Nah, ini dikurang ini, itulah abnormal return atau abnormal trading volume kan gitu, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi sedangkan Bapak itu mau membandingkan anggota LQ45 dengan LQ45 gitu. Apa enggak jeruk dengan jeruk jadinya gitu loh. Nah, ya, coba deh Pak, coba dipikirkan ya Pak. Iya Pak, nanti saya coba pikirkan Pak. Karena ya. Lihat juga likuiditasnya yang enggak masuk LQ45 ini. Oh iya, nanti likuiditasnya kurang ini ya. Iya Pak. Likuiditasnya kurang ini. Ya, oke lah, oke. Oke, itu baru kepikiran tadi aja saya. Iya, nggak liquid nanti Pak. Iya. Oke Pak Sparta, itu pemikiran kami Pak Sparta. Oke, terima kasih Pak Muklis atas kesempatannya. Dan ucapan terima kasih juga kepada Pak Setia Manurung sudah mengikuti hampir tiap minggu ya bimbingan saya. Iya, jadi saya ujian dan juga selamat juga udah sampai ke tahap proposal ini ya. Iya Pak. Ini termasuk ujian proposal agak terlambat nih. Sebenarnya udah bisa sebelum ujian kemarin. Iya Pak, karena bulan lalu udah bisa sebenarnya. Saya kemarin dirawat Pak waktu itu mau maju. Iya, sakit ya. Iya, sakit saya Pak. Ya. Di rumah sakit jadi sebenarnya udah lama Pak Muklis selesai proposal 2 bulan lalu udah selesai 2 bulan lalu. Ya. Maksudnya itu supaya dia bisa ujian, bisa sidang bisa wisuda November. Oh gitu. Gak bisa. Ada pekerjaan Pak, susah juga dikejar-kejar pekerjaan itu bikin Pak Setia itu terganggu juga. Tambah lagi sakit kan, rapat-rapat. Kunjungan dari pusat kan sering ke Medan itu. Medan bikin sibuk gitu. Kemarin ketua OJK datang semua Pak. Iya, karena orang Medan kan Pak ketuanya Pak. Siregar. Jadi suka ke Medan itu, suka ke Medan pulang kampung. Mumpung fasilitas gratis kan. Mesti pulang ke Medan, sibuk orang OJK Medan sambutan nih protokolernya Pak, bikin pusing gitu. Ya. Jadi itu Pak, itu yang terima kasih Pak Muklis mengenai masukan itu. Memang tadinya fokusnya ke LQ45 karena LQ45 itu masuk saham liquid kan. Sehingga kalau saham liquid berdampaknya biasa kan, kalau nggak liquid pasti nggak ada dampak lah, karena trade-nya kan jarang gitu. Jadi dilihat karena liquid sehingga sensitivitas itu tinggi Pak terhadap peristiwa-peristiwa yang bombastis itu tinggi lah. Maka dipakai LQ45. Banyak riset-riset tentang event study di pasar modal ini cenderung pakai LQ45. Karena kalau nggak LQ45 Pak, industri itu tidak semua sahamnya liquid Pak, industri ini. Mungkin sepertiga ada berapa, jadi agak mengganggu hasil temuan yang fokus utama sebenarnya kan
melihat ada dampak nggak terhadap peristiwa terhadap harga saham, terutama harga saham liquid ya. Karena kalau saham tidur pasti nggak ada dampak, nggak ada pengaruh apa-apa. Terus saham yang setengah tidur atau setengah mabok itu mungkin begitu. Ya, jadi LQ45 terhadap LQ45 ya Pak. Iya, karena yang supaya dibandingkan sama-sama liquid ya. Ya, yang pertama, yang kedua dibandingkan bukan saham tapi peristiwanya itu Pak, peristiwa sebelum setelah itu. Jadi tentu saja pembanding itu sesama saham yang sama. Kalau saham beda, nanti likuiditas beda, kalau karakteristik beda, nggak bisa dibandingkan karena fokusnya peristiwa. Jadi, sama dia seperti misalnya investasi tadi banyak lakukan peristiwa penggantian presiden itu sering Pak, banyak penelitian. Itu peristiwa penggantian menteri. Saya kemarin itu peristiwa bom Bali, bom ini banyak itu peristiwa yang sangat membuat sistem ekonomi agak terguncang itu dilakukan. Dulu kan ada juga peristiwa bank beku operasi, ada juga sebelum setelah banyak itu tentang itu. Si Pak Setia tahu itu kan, orang pasar modal tahu lah, banyak yang lakukan seperti itu. Nah, itu dipakai juga oleh analisa pasar modal Pak, si risetnya itu. Kalau risetnya cepat dan dalam waktu sebulan selesai, 2 minggu selesai, langsung keluar tulisan di koran, itu cepat banget ditanggapi oleh analis pasar modal. Nah itu jadi itu Pak Istiamunung, tapi nanti dicoba juga Pak, kalau selesai nanti dicoba dilihat ke industri gimana. Industri mungkin karena di K45 itu industri menyebar, mungkin masing-masing industri itu nggak banyak perusahaannya. Mungkin paling banyak perusahaan apa Pak Setia di K45 itu, industri apa yang paling banyak itu perusahaannya? Bank kayaknya. Bang, Pak Setia. Iya Pak. Yang paling banyak apa industri di K45 itu, apa paling banyak industrinya? Bank Pak, yang paling banyak bank. Bank ya, bank paling banyak. Karena bank termasuk liquid kan. Iya Pak. Karena bank itu termasuk asetnya tinggi Pak. Iya, dia bukan maskot lah itu. Menarik lah. Gadis cantik yang diminati banyak investor kan. Iya Pak. Di bank. Jadi tambah lagi dulu kan tambang, sekarang tambang udah nggak ada lagi ya. Itu jadi kalaupun nanti bisa dilihat perbankan, betul juga Pak Muklis, yang sensitif itu Pak, perbankan Bang ya. Karena perbankan itu investasi kan tidak hanya sifatnya nasional, juga internasional kan. Tradingnya itu treasury-nya juga kemana-mana itu. Treasury itu juga mempengaruhi ke makro kan makro prudensial bagian treasury Pak. Jadi bagian treasury itu diawasi langsung oleh Bank Indonesia, bukan OJK. Itu karena mempengaruhi terhadap prudensial, makro prudensial. Keuangannya sangat sekali. Nah, itu setuju saya. Jadi bank aja ya, bank aja. Sorry, LQ45 dengan LQ45 aja. Iya. Cuman tadi Pak nanti waktu mengamati, perhatikan juga jenis industrinya gitu loh. Ya betul Pak. Ya. Nanti terutama waktu dia melihat deskripsi statistik juga hasil-hasil itu. Nanti coba dibahas lebih dalam. Masalah mana yang tingkat mortalitasnya tinggi, yang rendah ya. Yang itu lihat industri mana gitu ya. Itu Pak Setia ya. Dan juga masukan dari Pak Bambang juga perlu juga dipertimbangkan Pak Setia, nanti lihat lagi ya. Jadi bagus-bagus usulan dari Pak Muklis, Pak Bambang, bagus sekali untuk penyempurnaan dari hasil ini ya. Dan terima kasih sekali Pak Bambang, Pak Muklis ya atas masukannya. Dan memang kita menjadari ini yang penting dia cepat selesai. Iya. Jadi masukan pertama-tama itu kita akomodasi sepanjang Pak Setianya memahami dan cepat mengertinya itu. Data. Ya, betul. Datanya ada Pak, itu tersedia itu Pak Setia, nggak ada masalah data ya. Masalah data gampang Pak. Gampang lah ya. Tinggal copy file yang punya data. Iya. Nanti stafnya juga bisa suruh merekap, itu gampang lah ya. Itu Pak Muklis, terima kasih banyak. Baik. Kami sangat ingin tahu hasilnya nih Pak Setia. Iya betul. Ya, jadi kami support Bapak untuk melanjutkan penulisan proposal ini. Kami dukung dan kami ingin tahu hasilnya Pak gitu. Jadi saya sangat mengharap supaya Bapak cepat ya Pak. Tadi masukan-masukan karena biasalah Pak, orang kan ingin tahu ini. Tentunya Bapak tetap harus pertimbangkan waktu. Iya. Waktu. Jadi kira-kira ini nggak mungkin ya nggak usah diikutin Pak. Tapi mungkin ada sesuatu yang misalnya Bapak keliru atau kurang, nah itu Bapak perlu perhatikan. Gitu. Jadi misalnya tadi mengenai teori trading volume, kalau terlalu banyak ya nggak usah Bapak baca. Tapi kan mesti ada dong Pak
Iya, Pak. teorinya apa sih yang berpengaruh terhadap trading volume, ya sedikit kan mesti ada. Kalau misalnya Bapak belum ada, kan Bapak harus cari kan supaya di bab 2-nya ada gitu. Apa Iya, sih yang berpengaruh terhadap trading volume gitu loh Pak. baik, Tapi Pak. memang tidak perlu terlalu detail sampai menghabiskan waktu Bapak. Iya, Pak. Pokoknya sampai batas-batas tertentu dengan tetap memperhatikan kecepatan penyelesaian studi Bapak. Siap, Pak. Nanti bisa Ya, juga Pak. lihat itu Pak di buku investment Gruber Pak, bisa juga. Oh ya, Gruber ya. Gruber ada Pak, Gruber. Ada bahas mengenai trading volume Pak. Ada guys Pak. Ada. Ada. Oh, Ini oke. kan di yang event study ini yang paling detail kan di Gruber Pak. Metodologinya, Oh metodologi. gitu. Paling detail di Oh. Gruber. Detail banget deh metodologinya itu di Gruber. Ya. Iya. Ya, baiklah. Kalau begitu Pak Setia bisa dipelajari nanti rekamannya ya Pak. Iya, Pak. Sebagai ide. Tapi yang penting pokoknya Bapak cepat selesai. Nomor 1 itu. Ya, Bapak cepat makasih, Pak. selesai ya Pak. Iya, Pak. Baik, dengan demikian kita bisa akhiri sidang proposal kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Sparta atas Ya, bimbingannya sama-sama. kepada mahasiswa MM. Pak Bambang Budiana atas masukan-masukannya, dan Pak Setia terima kasih partisipasinya, dan kami sangat mengharapkan Bapak bisa lulus dengan segera ya Pak. Amin, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Terima Foto kasih. bersama lu Pak. Oh ya, foto Ya, bersama foto. dulu. Iya. Foto Kalau bersama. di stop dulu, Pak Setia di stop dulu. Stop share. Stop sharing Pak. Stop sharing. Biar ada kenang-kenangan. Iya, Nah, kenang-kenangan nih. Oke. Ya, senyum semua ya. Ya. 1, 2, 3 ya. Oke, makasih. Terima kasih, Pak Muklis. Terima kasih Pak Muklis, Pak Terima Bambang, kasih. Pak Setia. Terima kasih. Selamat Ya. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Taufik. Pak Taufik, makasih. Pak Taufik mana? Halo Pak Taufik, makasih. Iya Pak, sama-sama. Oh, Siapa Saya tuh? bukan Mas Taufik, Elin Pak. Elin. Oh, Elin. Oh, Elin. Elin Pak, sekarang bantu Taufik Pak, Elin. Oh, Elin. Oh ya, alhamdulillah ya. Gantiin Pak Arif Pak, gantiin Pak Oh Arif. iya. Oh iya, Mas Arif gantian sama Elita. Oh iya ya. Elin. Elin ini kan masa bimbingan saya, Pak. Iya Oh Pak. gitu. Oh. Mas saya itu. Oke, Masih ingat oke. kamu sama saya? Masih ingat? Hah? Masih. Namanya Arjibni ya Pak. Arjibni. Dia paling cepat Pak itu Pak. Cepat gitu. Oh gitu. Pintar. Ya. Bagus lah, bagus. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya, Elin ya. Iya Pak, Ya, sama-sama. ya. Terima kasih. Sama, Kita assalamualaikum. akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.